Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi mahasiswa-mahasiswi, para sahabat-sahabati, para pemerhati pendidikan, siapapun dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga pada pertemuan ini kesehatan dan kegembiraan selalu menyertai kita, sehingga semua materi yang dibahas pada pertemuan ini bisa dipahami dan bisa menambah wawasan pada bidang keilmuan dan bisa memberi solusi untuk mengembangkan pendidikan. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada konteks ini, pada kesempatan ini, saya ingin membersamai sedikit tentang perspektif sistematika penulisan karya ilmiah. Konsep dan sistem yang tertuang pada konteks sistematika penulisan karya ilmiah kita petakan, kita rinci, kita uraikan secara detail, secara bersama-sama. Jika minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk karya ilmiah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah, di mana bahwa sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari beberapa poin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan persiapan atau dalam konteks ini adalah tahap persiapan. Kemudian setelah tahap persiapan kita sudah melakukan, maka tahap kedua kita akan melanjutkan pemilihan tema. Dengan pemilihan tema ini kita akan melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pembatasan tema. Kemudian dari adanya pembatasan tema, kita menentukan maksud dan tujuan menulis. Untuk apa kita menulis? Kemudian menyusun outline. Kemudian tahap keenam, kita menentukan tahap pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketujuh, yaitu tahap analisis data. Kemudian setelah tahap analisis data, kita akan melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu tahap penyusunan draft laporan. Kemudian tahap ke-9, yaitu tahap revisi dan editing. Kemudian setelah kita melakukan tahap edisi dan tahap editing, kita akan melanjutkan kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap pelaporan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, dari paparan materi tentang sistematika penulisan karya ilmiah, ada beberapa poin yang menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa sebagai indikator pada mata kuliah ini. Dan ini sebagai acuan standarisasi ketercapaian materi pada hari ini. Poin-poin penting ini antara lain sebagai berikut. Setelah mahasiswa mengikuti penjelasan materi ini, jadi mahasiswa bisa menyebutkan sistematika penulisan karya ilmiah yang sudah saya sebutkan tadi, mulai tahap persiapan, tahap pemilihan tema, pembatasan tema, kemudian menentukan maksud, sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap pelaporan. Kemudian setelah mahasiswa memahami, maka mahasiswa bisa mengaplikasikan, bisa menulis dari tahapan-tahapan tersebut. Dari 10 tahapan itu setidaknya sudah menjadi ranahnya mahasiswa. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, itu sebagai indikator dalam perkuliahan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Menulis karya ilmiah suatu kreativitas yang terpaku dan konsisten kepada sistem aturan, kaidah, dan gaya. Gaya dalam penulisan karya ilmiah disepakati sebagai gaya selingkung. Gaya selingkung dalam dunia ilmiah merupakan ciri khas
sistem acuan atau jati diri dari karya ilmiah jurnal. Segala aktivitas dalam dunia ilmiah, yaitu menulis, perlu kerangka konsep, strategi, dan langkah. Strategi dan langkah ini yang akan mengatur dan menjadi lajunya roda kegiatan menulis. Dengan demikian, strategi dan langkah yang menjadi lajunya kegiatan menulis akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin ya untuk menulis karya ilmiah atau tahapan-tahapan yang perlu diketahui dan perlu dipahami ya adalah banyak tahapan-tahapan, antara lain ya tahapan yang pertama ini merupakan poin yang pertama. Tahapan persiapan. Tahapan ini merupakan hal yang akan memberi akses lajunya penyusunan karya ilmiah. Tahap persiapan adalah tahap awal seseorang akan masuk ke dunia kepenulisan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tahap ini akan dikupas secara tuntas dan secara sistematis ya. Seperti sasaran penelitian misalnya, pemilihan objek subjek penelitian, kajian teori disesuaikan dengan objek subjek penelitian, penentuan judul, dan semua yang berkaitan dengan tahapan-tahapan ini. Kemudian poin yang kedua yaitu pemilihan tema. Tema diartikan sebagai pokok pikiran. Tema yang baik adalah paling ya dikuasai oleh penulisnya. Tema juga harus menarik ya bagi penulis ya, serta jika bisa tema itu harus kekinian dan bisa menjadi kegemaran atau istilahnya disukai oleh pembaca. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin ketiga adalah pembatasan tema. Jadi setelah menentukan tema, maka kita harus membatasi tema. Dibuat untuk membatasi batasan materi yang akan digarap oleh penulis, sehingga penulis hanya menganggap atau memfokuskan kepada kajiannya atau pada topik-topik yang ingin ditulis pada saat itu. Itu adalah poin yang ketiga. Sedangkan poin yang keempat merupakan menentukan maksud dan tujuan penulis ya. Setelah batasan tadi masalah sudah dibatasi, maka poin yang keempat adalah menentukan maksud dan tujuan penulisan. Pembatasan maksud merupakan sebuah rencana atau menyeluruh yang memungkinkan penulis bergerak bebas dengan batas tema tersebut. Kemudian yang kelima, menyusun outline. Outline karya-karya tulis ilmiah adalah suatu rencana atau suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karya tulis ilmiah yang akan digarap. Kemudian poin yang keenam merupakan tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan meliputi penyusunan instrumen uji coba instrumen, pengumpulan data. Tahap ini harus mampu menghasilkan alat pengumpulan data yang valid. Kemudian yang ketujuh, setelah tahapan pengumpulan data, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data. Teknik analisis data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif dapat dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, analisis data, interpretasi data, dan pembuatan simpulan. Sedangkan untuk teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Kemudian setelah analisis data, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan 9. Tahapan ini merupakan tahapan revisi atau editing. Draft karya ilmiah
yang ditulis ya, yang telah dibuat sebaiknya dilakukan revisi kemudian untuk mengetahui kesalahan yang terdapat dalam isi. Kemudian yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Pada tahapan ini karya tulis yang telah disusun harus mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan dan kebenarannya. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui dan harus diketahui, kemudian harus dilakukan oleh penulis untuk penulisan karya ilmiah. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kiranya ini materi yang bisa saya jelaskan pada momentum ini sebagai acuan standarisasi mata kuliah ini. Para mahasiswa-mahasiswi perlu mengkaji kembali materi yang telah dibahas tadi, sehingga mahasiswa-mahasiswi betul-betul memahami dan mengerti materi ini mulai dari pemahaman yang paling mendasar sampai kepada pemahaman yang lebih konkret. Dan harapan saya sebagai dosen, kiranya mahasiswa-mahasiswi adanya diskusi ini mampu memetik dan menambah wawasan secara akademik dan non-akademik sebagai solusi untuk memecahkan problem dari segala problem yang ada, khususnya yaitu problematika secara akademik yaitu di perkuliahan. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan materi selanjutnya. Kiranya sebelum perkuliahan minggu depan dilaksanakan, mahasiswa sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kiranya ini yang bisa didiskusikan pada hari ini. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.